Hello, good morning. My name is Muhammad Reza Mahardika and my name is 1925 1712. Here, I will give me my personal opinion on Prabowo programs, which is in the Free Meals Nutrition Program or MBG. In principle, the MBG program is very noble in initiative because it aims to improve children nutrition, the foundation of our nation's future. Mr. Prabowo himself has often emphasized the program is study of the states, not merely a politic promise. However, in its implementation, I'm deeply concerned about various challenges on the ground, such as issue of quality, distribution, and even case of food positioning that have occurred. Sympathy with the heavy response carried by my National Nutrition Agency or BGN and local improvements to ensure the safety quality food every day. Can imagine how difficult it must to be consulted the wealth and resources of the nation as Mr. Prabowo said, so that they are not stolen or exploited in order of sustainable fund a program as this scale. Although the implementation challenges are significant, I fully support the goal of the MBG programs, ensuring that no Indonesian child goes to hungry. My hope is my hope is that the government continue to evaluate and improve its governance resolutely. Thank you. Oke, part 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu present continue menurut saya pribadi. Ya. Now, let me introduction myself again. My name is Muhammad Rizal Mahardika. My study number ID or NIM 1925 1712. Here, di sini, here I will explain what the tense present continue is according to my own understanding. Di sini saya akan menjelaskan apa itu present continue menurut pendapat saya pribadi, oke? Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari present continuous tense terlebih dahulu, oke? Present continuous tense itu sering disebut sebagai present progress tense, adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau kejadian yang sedang berlangsung pada waktu sekarang. Fokus utamanya adalah pada proses atau durasi dari suatu aksi yang belum selesai. Oke, fungsi utama dari present continue yaitu digunakan untuk menggambarkan tindakan yang akan terjadi pada saat berbicara, kayak secara langsung gitu. Contohnya itu I'm speaking right now, kayak saya lagi berbicara saat ini. You are listening to my presentation. Anda sedang mendengarkan presentasi dari saya, oke. Terus we are watching the clock because the time almost up. Kami sedang melihat jam karena waktu hampir habis, ya. Contohnya begitu. Kayak lagi melihat, mendengar, dan juga berbicara. Nah, struktur kalimat present continue ini dibentuk menggunakan to be. Nah, to be-nya itu ada am, is, dan juga are. Am itu untuk subjek, is itu untuk subjek he, she, it, atau singular noun. Are itu untuk subjek you, we, dan they, plural noun. Oke. Nah, bentuk positif dari present continue yaitu menggunakan rumus. Nah, rumusnya yaitu subjek plus am, is, atau are ditambah verb ing. Contohnya yaitu I am preparing for the exam. Saya sedang mempersiapkan diri untuk ujian. Nah, terus she is watching a movie. Dia perempuan sedang menonton film. Nah, terus we are studying English. Nah, kita sedang belajar bahasa Inggris. Nah, itu contoh positifnya. Nah, jika yang tadi bentuk positif, nah sekarang bentuk negatifnya. Rumusnya sama aja kok kayak tadi. Cuma tambahin not doang di tengah-tengah. Kayak contohnya enggak, rumusnya dulu. Rumusnya yaitu ada subjek, am, is, are, terus tambah not, terus tambah verb ing. Nah, terus contohnya
Contohnya nih kayak tadi nih, I am not preparing for the exam. Terus we are not studying on English. Terus she is not watching a movie. Nah, jadi jika ingin menambahkan ke bentuk kalimat positif, tinggal ditambahin not aja di tengah-tengah setelah menggunakan am, is, dan juga are. Gitu. Nah, jika kalimat positif dan negatifnya udah, sekarang tinggal kalimat tanya. Rumusnya yaitu to be tambah subjek terus tambah verb ing. Contohnya kayak tadi tuh tinggal diubah ke kalimat tanya. Jadi I am preparing for the exam. Terus is he watching a movie? Terus are we studying English? Nah, jadi subjek sama to be-nya tuh diubah atau pindah tempat. Jadi to be-nya tuh yang paling depan, bukan subjek yang paling depan, gitu. Nah, terus ada aksi sementara atau temporary action. Temporary action ini digunakan untuk tindakan yang terjadi di sekitar waktu sekarang, tapi tidak harus tepat pada saat kita berbicara. Terus aksi tersebut bersifat sementara. Nah, terus biasanya menggunakan kata seperti this week, this month, atau nowadays. Jadi nggak harus tepat pada kita kayak kita berbicara langsung gitu. Nah, contoh dari aksi sementara yaitu I am living in Jakarta this month. Biasanya saya tinggal di Bekasi. Nah, terus ini cuma sementara doang. Terus contoh keduanya yaitu we are reading a very interesting book. Kami sedang membaca buku itu, tapi tidak harus sekarang bacanya. Jadi bisa besok atau besok lagi atau bisa kapan-kapan, bisa dilanjut gitu. Nah, sekarang contoh dari kebiasaan mengesalkan. Yang pertama ada my neighbor is constantly making loud noise. Atau tetangga saya terus-menerus membuat suara berisik. Nah, terus yang kedua, the internet connection is always dropping at the worst time. Atau koneksi internet saya selalu buruk atau terputus di waktu yang buruk. Ya, gitu. Annoying habits atau kebiasaan yang mengesalkan. Biasanya digunakan untuk mengeluh atau mengkritik tindakan berulang yang mengganggu orang lain. Kayak selalu menggunakan kata keterangan always atau constantly. Nah, terus ada future arrangement atau penggunaan masa depan yang pasti. Nah, ini digunakan untuk rencana yang sudah pasti dan ditetapkan di masa depan atau sudah ada jadwal tiket atau janji. Nah, maknanya akan atau sedang dalam proses menuju. Nah, sekarang contoh dari pengaturan masa depan. Yang pertama ada the team is presenting the final proposal next Monday atau jadwal presentasi sudah ditetapkan. Yang kedua, we are having a farewell party next Saturday atau pesta sudah diatur dan diumumkan. Nah, jadi mau nggak mau harus datang, guys. Nah, terus ada kata keterangan waktu atau keyword. Kata ini sering menandakan penggunaannya present continue. Yang pertama ada now, sekarang. Kedua, right now, tepat sekarang. Ketiga, at the moment, saat ini. Terus keempat, look, lihat. Terus kelima, today, hari ini. Terus keenam, this week, month atau year. Itu kan atau bulan ini atau tahun ini. Terus still, masih. Stative verbs atau pengecualian. Stative verb atau kata kerja statif itu tidak dapat digunakan dalam bentuk continue verb ing ya, karena mereka menggambarkan keadaan, kondisi atau emosi, bukan aksi fisik. Nah, jika terpaksa digunakan, nah maka gunakanlah simple present yang nggak ada verb ing-nya. Kategori stative verb atau kelompok stative verb itu pertama ada emosi atau perasaan, itu ada love, hate, like, prefer, want, wish. Terus kepemilikan, itu ada have, own, possessing, belong. Terus ada indra, yaitu hear, see, smell, tasty, feel. Terus ada kognisi atau pikiran, know, understand, believe, think atau meaning believe. Terus ada lainnya, terus yaitu seem, look atau meaning seem. Terus ada constant dan need. Nah, sekarang kita perbandingkan dengan present continue dan juga simple present.
Pertama present continue dulu atau aksi sementara kayak I am studying English today. Terus kedua he is wearing a blue shirt. Terus sekarang simple present atau fakta atau kebiasaan kayak I study English every day. Terus he wears glass. Nah, tahu kan perbedaannya? Ya, perbedaannya itu ada di verb ing-nya. Kalau present continue itu pakai verb ing, sedangkan simple present tuh enggak. Nah, itu aja sih penjelasan dari saya tentang present continue. Ya, terima kasih.